Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Berapa jumlahnya? 2 atau kadang-kadang 3. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab ia belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan pemakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sampai situ. Dihina lagi oleh raja tadi yang memanggil dia. Gak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Kamu itu masih muda, sedangkan dia ini sudah dari muda prajurit. Nah, Daud ngomong juga, aku dari muda juga seorang gembala. Dia berkatakan, gembala aku sudah biasa mengembalakan gembala domba dari ayahku, ya kan? Setiap hari menghadapi resiko, setiap hari menghadapi bahaya. Ada beruang, ada singa, ada apa lagi? Ada serigala, semuanya yang mau menerkam, mengambil dombanya dia. Dia kejar, ya jelas. Dombanya cuma 2, 3, saat diambil lagi habis dong. Otomatis dia akan kerahkan kekuatannya, dia habiskan itu. Mau enak aja mau ngambil dombaku. Tetapi bukan itu, bukan dengan kekuatannya. Daud katakan, kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang, maka dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Di sini kita lihat, ketika Daud menjaga 2 atau 3 ekor domba, tidak dengan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan Tuhan. Cuma 2 ekor domba, dia mengandalkan Tuhan. Dan dia menyampaikan, memang dia melawan itu semua bahaya-bahaya itu. Tapi karena apa? Karena Tuhan yang menolong dia, karena Tuhan yang melindungi dia, dan Tuhan yang menyelamatkan dia. Maka Tuhan yang sama, yang katakan Daud, yang sama yang selalu aku sembah di padang gurun sendirian, dia menyembah semuanya. Tuhan yang sama itulah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Maka itu Saul berkata, pergi. Kemudian dikasih dengan apa? Caranya Saul, cara duniawi yang dikenakan pada Daud. Pakai pakaian ini semua, perlengkapan semuanya dikenakan. Orang domba, gembala cuman biasanya bawa tongkat. Sekarang suruh pakai pedang, pakai topi, pakai apa, baju jira, semuanya berat, nggak bisa jalan, nggak biasa. Dia bilang, aku nggak biasa pakai baju ini. Maka dia menanggalkan. Dan singkat cerita, saudara pasti tahu apa yang terjadi. Kita lihat di sini, ya, di ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala di bawahnya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu ia mengutuki Daud.
pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang telah kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjumurslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu dihabisi dia, dipacungnya kepalanya dengan pedang. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Sampai situ saja. Di sini kita lihat resiko yang dihadapi Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ada resiko, ada tanggung jawab. Resikonya adalah dihina orang, dikata-katain orang, tidak dianggap orang. Berapa kali Daud dihina? Dari saudaranya sendiri, lingkungan saudaranya sendiri. Kemudian Saul, kemudian musuhnya pun menghina dia. Tetapi dia tahu, aku diurapi Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus aku kerjakan. Dan resikonya adalah aku menghadapi bahaya, aku menghadapi musuh, tetapi tidak sendiri. Ada yang mengurapi aku, itu yang menyertai aku. Dan cara berperangnya tidak pakai cara orang yang tidak diurapi, tidak memakai cara orang dunia, tidak memakai pedang, tapi dengan apa? Umban, ada batu. Nah, inilah perbedaannya. Dunia menyelesaikan persoalannya, masalahnya dengan cara dunia. Tetapi orang yang sudah dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, sekalipun dia harus menghadapi masalah, bahaya, persoalan setiap hari, ketika dia menyelesaikan persoalannya tidak dengan cara dunia, tapi caranya Tuhan, yaitu tangan Tuhan sendiri yang melepaskannya. Amin. Caranya berbeda, tidak dengan pedang, tapi cuma dengan batu, dengan umban. Itu sangat bertentangan dengan cara dunia. Ketika dia melakukan itu dengan mengambil senjata itu, tidak memakai senjata dunia, menanggung resiko. Resiko kalau dia pakai itu, pakai caranya taat dengan Tuhan, perintah Tuhan dengan caranya itu, dengan pakai alat batu itu. Kalau dia tepat, selesai. Tapi kalau misalnya nggak tepat, pasti dia mati juga dan dikata-katain oleh orang lain. Ada resiko, tanggung jawab. Jadi sebagai seorang yang dipilih, diurapi, Daud mau menanggung resiko dan tanggung jawab. Saudara semua yang hadir di sini, yang di rumah, engkau dipanggil dan diurapi Tuhan. Ada tanggung jawab dan resiko yang harus engkau kerjakan. Tidak bisa engkau santai. Ada tanggung jawab resiko, karena setiap hari kita akan diperhadapkan bahaya, diperhadapkan kepada musuh.